Saudara-saudari, Malam ini kita belajar bersama kesaksian Yohanes. Kita mulai bicara dari bagian terakhir pasal 14. Maka. Di sini dikatakan Bapa menyerahkan nyawa karena mengasihi Bapa. Mari kita baca ya. Kalian harus tahu. Raja yang memerintah dunia ini adalah iblis setan. Dia akan dilemparkan ke bumi. Dia tidak berkuasa apa-apa atasku. Namun aku menyerahkan nyawa sebagai korban penebusan agar dunia tahu aku mengasihi Bapakku. Seperti yang Bapa perintahkan kepadaku, demikianlah aku melakukannya. Mari kita pergi dari sini. Di sini dikatakan, Tuhan Yesus Kristus berkata, Bagaimana Tuhan sangat mengasihi Bapa? dikatakan aku mengasihi Bapa. Seperti yang Bapa perintahkan kepadaku, demikianlah aku bertindak. Bapa memerintahkan Tuhan Yesus untuk meminta Tuhan Yesus menyerahkan nyawa menebus orang yang dikasihi Allah. Jika Tuhan menaati perintah Bapa, Itu berarti mengasihi Bapa. Tuhan berkata aku mengasihi Bapakku, seperti yang Bapa perintahkan kepadaku, demikianlah aku bertindak. maka Bapa memerintahkan Tuhan mengembangkan nyawa. Tuhan, menaati untuk menyatakan kasih Tuhan kepada Bapa. Karena sangat mengasihi Bapa surgawi. Baru bersedia menaati perintah Bapa surgawi. Di sini dikatakan iblis setan akan dilemparkan ke bawah. Iblis setan tidak berdaya atas diri Tuhan Yesus. Tetapi iblis setan selain terhadap Tuhan Yesus, terhadap seluruh umat manusia. Iblis berkuasa membuat mereka berdosa. Kini kita milik Tuhan, menjadi anggota tubuh Kristus. Karena itu bisa dikatakan iblis setan atas diri kita. Dia juga tidak berdaya. Mungkin kita lemah karena disesatkan. Tetapi iblis setan tidak bisa mengalahkan kita. Dia menyerang kita. Tapi tidak bisa mengalahkan kita. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Kristus dari tangan iblis. Masuk ke dalam nama Tuhan Kristus. Dan bukan hanya masuk ke dalam nama Tuhan, juga masuk ke dalam nama Bapa Surgawi. Karena itu iblis setan bukan hanya tidak berdaya terhadap Tuhan, terhadap kita juga tidak berdaya. Orang macam apa yang bisa dikuasai iblis setan? Bisa menguasai orang yang milik iblis. Bisa menguasai orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Semuanya akan dikuasai iblis. Tetapi orang yang percaya Tuhan Yesus sudah mendapat hidup baru. Hidup baru ini adalah hidup milik Kristus, milik Allah. Bukan lagi hidup milik Adam. Dulu saat kita keturunan Adam, iblis setan menguasai kita. Saat kita menjadi keturunan Adam, iblis menguasai kita membuat kita berbuat dosa. Kini karena kita dibaptis, setelah menerima Roh Kudus, Di dalam roh kita tidak lagi milik Adam. melainkan milik Yesus Kristus. Karena itu, semua orang milik Yesus Kristus mengalahkan iblis. Justru karena itu, Dikatakan iblis akan dilemparkan ke bawah. dan iblis tidak berdaya atas diri Tuhan. Kita hanya perlu memberanikan diri. Di dalam nama Tuhan Kristus, iblis pasti juga tidak berdaya terhadap kita. Tuhan Yesus Kristus demi membebaskan kita dari kuasa iblis. Dia bahkan rela menyerahkan nyawanya. Kita hanya perlu erat mengasihi Tuhan. Tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Makhluk ciptaan apapun tidak bisa menyakiti kita. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.